Selamat malam, sobat-sobat pecinta budaya, salam budaya, rahayu, sobat yang suka budaya spiritual dan juga sobat-sobat pecinta budaya, para pencari kebenaran atau spiritual seeker ya, para sesepuh, para saudara atau kadang tunggal banyu. Beberapa tahun yang lalu saya sengaja merekam beberapa wejangan atau wedaran dari Romo Darudriyo Somo Diningrat, yaitu sesepuh dan guru besar Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Kita semua tahu beberapa video-video yang saya bikin selalu berkaitan dengan Romo Darudriyo karena memang saya ingin memberikan suatu penjelasan tentang Sastro Jendro yang pernah saya ikuti. Tetapi memang sayang beberapa video yang ada itu terbakar karena eksternal harddisk saya terjatuh, jadi terbakar. Ada beberapa yang selamat, tetapi yang lainnya mungkin nanti hanya dari ingatan saya akan saya jelaskan, akan saya bawakan. Waktu itu ya, saya meninggalkan aktivitas organisasi sekitar 7 tahun yang lalu ya, karena berpindah aktif di pelestarian keris ya. Sebelumnya saya aktif sekali karena saya menjadi bendahara DPP Pusat waktu itu ya. Namun kedekatan saya dengan Romo Daru tetap terjalin, maka tidak heran jika Romo Daru bersedia saya ambil gambarnya waktu itu ya. Bahkan beliau dengan sengaja bersedia tampil dengan busana Jawi jangkep. Mengambil gambar Mas Daru aja sulit. Nah, para kadang tunggal banyu mungkin karena luasnya penganut Sastro Jendro Hayuningrat yang pada zaman saya aktif pun sudah 30 provinsi kalau nggak salah. Maka dari itu tentu kita belum saling mengenal. Maka perkenalkan saya Tony Yunus Kanjenggung. Yang ingin japri silahkan, ini HP saya 0812 9076 3455. Selain itu, saya juga mengelola YouTube KCB Channel ini ya, dengan beberapa konten yang sengaja nguri-nguri budaya spiritual. Seperti misalnya Sabto Dharma kita angkat, kemudian juga Kapitayan saya akan angkat, Sunda Wiwitan dan sebagainya. Tantra, meditasi kayak kita angkat karena itu budaya spiritual ya. Saya memohon maaf jika video ini memang saya buat copyright karena saya takut di copy disalahgunakan. Nah, kira-kira demikian pengantar saya. Silaturahmi dan keguyuban semoga terus terjaga dengan baik. Video ini menampilkan suatu pesan yaitu konsep berketuhanan yang sangat esensial, di mana Romo Daru menjelaskan esensi yang mudah dimengerti. Monggo silahkan dicermati, dihayati, wedaran sederhana yang tidak ngoyo-woro seperti yang sering kita temui di medsos dan juga di media-media lainnya. Rahayu, Sagung Dumadi, monggo silahkan. Kalau kita bicara ketuhanan, orang Jawa menyebut Tuhannya itu tidak hanya satu nama. Ada yang menyebut Gusti Allah, ada yang menyebut sing kuwasa, sing gawe urip. Nah, yang Maha Suci. Bahkan ada yang
gumantung sing ngecat Lombok. Lah sing ngecat Lombok itu juga pengertiannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini jadi orang Jawa tidak mempersoalkan soal nama itu, yang penting rasanya itu adalah kumaulo kepada apa yang dituhankan itu, atau sifat bersifat takwa kepada Tuhan, ikat manembah. Nah, nyebut juga Gusti. Kenapa kok disebut Gusti? Lah karena itu diajeni atau dipersembahkan di atas oleh manusianya sendiri yang menyebut gitu. Nah, ibaratnya di dalam konsep ketuhanan di orang Jawa itu ibaratnya kalau kita umpamakan itu ada matahari dengan cawan yang berisi air. Nah, jam 12 siang mataharinya di atasnya satu. Nah, ibaratnya cawan yang berisi air itu adalah badannya manusia. Kita melihat ke atas mataharinya satu, karena jam 12 siang kan satu. Tapi di tiap-tiap cawan, umpama cawannya banyaknya 1 juta cawan, atau baskom, atau ember gitu, yang berisi air jernih, maka tiap-tiap ember atau baskom tadi ada mataharinya. Nah, ibaratnya begitu. Jadi Tuhan yang satu, manusianya banyak, tiap-tiap manusia kedunungan roh. Ya, matahari kecil yang di dalam cawan itu adalah rohnya, atau roh sucinya. Gitu. Nah, lantas yang disebut roh itu, mataharinya kecil tadi itu, yang disebut sukma adalah garis lurus hubungan sinar antara matahari yang di atas dengan matahari yang di bawah. Itu hubungannya manusia dengan Tuhannya dalam satu konsep Jawa. Itu langsung melalui sukmanya itu menjadikan roh di dalam satu badan manusia. Nah, dari roh yang di badan tadi, yang di dada, di dalam darah itu mengeluarkan cahaya ke horizontal, yang vertikal, yang horizontal mengeluarkan merah, yang di napas putih, yang di balung sum kuning, yang di daging kulit hitam. Nah, di dalam masyarakat Jawa dinamakan ini sedulur papat tunggal cahya tunggal roh. Nah, jadi bunyinya itu sadurku papat kalimo pancer kang lair bareng sadino. Nah, lungguh ing rasa sukma jroning wewayangan nembani wayangan. Sadurku cahya abang lungguh ing getihku, sadurku putih kang lungguh ing napasku, sadurku cahya kuning kang lungguh ing balung sumsumku, sadulurku ireng kang lungguh ing daging kulitku. Nah, itu berpapat. Pancernya mana? Pancernya adalah aku. Nah, 4 ini merupakan nafsu-nafsu di dalam horizontal, di dalam duniawi. Nah, yang satu lagi itu adalah sadurku papat kali mempancer kang lair bareng sadino tunggal karo ragaku metu saka guwa garbaning biyungku. Yaitu saudara yang keluar dari ibunya sebagai perantara dan merupakan wadah. Dari ibunya itu lahir ada kakang kawah, adi hari-hari, getih lan buser. Nah, ini juga saudara. 4, 5 pancer tunggal karo ragaku metu saka guwa garbaning. Artinya keluar dari ibunya. Bapatan ibu di dalam Jawa itu bapa kang minangka lelantaran, biyung kang minangka papan. Dari bapa kang minangka pelantaran itu bapak sebagai perantara. Ibu sebagai tempat perantara dari mana? Perantara turunnya roh itu dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi begitu. Berarti di bahasa Jawa itu tiap petonnya itu mesti diperingati
mengenang atau jasa-jasa daripada sedulur 4-5 pancer itu yang dinamakan membuat intuk-intuk atau sajen kecil yang ada jenang abang putih yang melambangkan bapak ibu, dan telur dan sebagainya melambangkan bahwa wiji dadi dan air setaman. Itu diperingati dalam masyarakat dan budaya Jawa itu diperingati karena itu mengenang daripada jasa-jasa dari sedulur 4-5 pancer ini. Sesudah lahir di dunia, bayi lahir cenger gitu, dia memegang seolah bayi memegang begini, memegang artinya memegang bapaknya, yaitu bapak angkasa. Ya, terus kakinya menjejak gitu adalah diterima lagi oleh ibu bumi. Jadi di selain ada Tuhan, ada bapak angkat dan ibu angkat, yaitu bapak angkasa, ibu bumi. Nah, Bapak Angkoso, ibu bumi, atau Bapak Angkoso, ibu pertiwi, nah, atau ibu bumi. Ini pun juga diperingati dengan tiap kapan ada bar panenan atau bar apapun atau syukuran apapun tidak lepas daripada sedekah bumi ini, karena ini merupakan ibu angkat di dalam masyarakat Jawa. Karena menyadari kita makan, kita berpakaian asalnya dari mana? Dari bumi. Maka di sini kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan melalui perantaranya, yaitu bumi sebagai menghidupi kepada manusia yang ada di atasnya ini. Bahkan tidak hanya manusia saja yang dihidupi, tumbuh-tumbuhan pun juga dihidupin oleh bumi, dan tumbuh-tumbuhan pun menghasilkan juga sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia. Dengan adanya itu semua, maka masyarakat Jawa tetap mengadakan suatu ritual, itu dengan mengadakan sedekah bumi. Lah, sedekah bumi itu tidak lepas dari buah-buahan yang dinamakan polo kependem, polo kesampar, dan polo gumantung. Apa itu polo kependem? Nah, polo kependem itu hasil dari satu tanaman yang di dalam tanah. Misalnya ada singkong, ada ketela rambat, ada bengkoang, ada wortel, atau rempah-rempah, misalnya ada lengkoas, ada kunyit, ada dan sebagainya yang tumbuhnya itu atau berbuahnya atau umbi-umbian itu ada di dalam tanah, dinamakan polo kependem. Nah, kalau polo kesampar, yaitu sesuatu hasil dari tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan di atas tanah. Misalnya adanya semangka, labu, gambas, oyong itu. Kalau orang Jawa bilang ceme. Nah, mentimun dan sebagainya. Itu kalau tidak merambat itu mereka berserakan di tanah. Namanya kesampar oleh kaki, teman-teman. Polo kesampar. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah polo gumantung. Apa yang dinamakan polo gumantung? Yaitu buah-buahan yang di atas tanah, yang gemantung. Gemantung itu kayak mangga, gemantung, salak, pisang, jeruk, apel, dan sebagainya. Yang di atas tanah itu tidak lepas dari itu. Sesaji atau sajennya itu atau bebantennya itu tidak lepas dari tiga ini sagamu ini: polo kependem, polo gumantung, dan polo kesampar, dan jenang abang putih, merah dan putih. Itu melambangkan dari putih dari bapak, dan abang itu dari ibu. Itu yang lainnya nanti tergantung dari keperluan yang lain. Oke,
Jadi manusia hidup itu hidupnya itu tidak linear, tapi adalah circle. Jadi manusia lahir, ya, terus menjalani hidup, ya, terus meninggal. Jadi antara lahir dan meninggal itu sama sebetulnya, sama. Dari kecil, ya, dari membentuk embrio, juga bayi, lahir, menjalani hidup, dan meninggal. Nah, pada waktu manusia itu pertama kali lahir itu tidak menyedot napas, tapi mengeluarkan napas dengan ditandai bahwa bayi itu menangis, wah, itu mengeluarkan napas. Nah, itu pada waktu lahir. Nah, pada waktu meninggal itu juga harus mengeluarkan napas, jangan menyedot napas, karena meninggal itu harus dengan rasa yang ikhlas, meninggalkan apapun yang ada di dunia yang ia cintai, yang ia miliki dan sebagainya, pasrah dan ikhlas. Maka pengeluaran secara fisiknya itu mengeluarkan napas melalui badannya. Itu dalam aksara Jawa di wiknya atau pangsangan yang aksara terakhir itu adalah mengembuskan napas yang terakhir. Ya, kemana larinya? Ya itu tadi, seperti lahir pada asalnya seperti kayak matahari dan ini cawan kecil tadi, menurut kembali lagi pada satu garis ke atas kepada Tuhan lagi, tidak melincang-lincang lagi, itu mantel sak sodolanang umpamane kepada yang maha kuasa kembali. Jalan itu melalui ke situ langsung. Nah, itu. Jadi jasad ini sudah kembali lagi kepada asalnya lagi, balik ke tanah atau dibakar menjadi abu dan sebagainya, dan rohnya itu kembali kepada melalui jalan sukma menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ. Siap, action. Karena masyarakat di Jawa umumnya itu menganggap Tuhan tangkenoki nopo, tangkenoki nopo nggak bisa digambarkan kayak apa. Yang ada punya sifat-sifat yang kasih sayang kepada umatnya, kepada apa yang diciptakan itu, yang ada di dunia. Nah, apapun yang ada di dunia ini merupakan tangan-tangan Tuhan. Tangan-tangan Tuhan semua aja. Termasuk manusianya sendiri itu merupakan tangan-tangan Tuhan. Kalau manusia ini punya sifat seperti kayak Tuhan, welas asih misalnya, itu. Nah, adanya angin, adanya gunung berapi, adanya lautan dan sebagainya, alam semesta ini adalah merupakan tangan-tangan Tuhan. Nah, di situ maka dengan kesadaran atas mereka itu merupakan satu instrumen daripada alat-alat Tuhan, maka manusia tetap harus menjaga kelestariannya, harus menjaga memahayu hayuning bawono. Jadi kasih sayang kepada apa yang ada di alam ini dan termasuk manusianya sendiri, karena mereka menjadi alat-alat daripada tangan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan apapun mesti pakai perantara. Ya, perantara semua. Manusia pun pakai perantara. Apa perantaranya? Bapak dan ibu. Bopo kang minangka dadi lelantaran, biung kang minangka dadi papan. Jadi bapak itu sebagai perantara, ibu sebagai tempat. Nah, kasih sayang Tuhan melalui pohon-pohonan, pohonnya bisa berbuah dimakan oleh manusia. Padi bisa berbuah, tidak ada kasih sayang, tidak akan berbuah semua. Nah, ini. Jadi kasih sayang itu di dalam alam ini, dan alam ini merupakan satu instrumen semua melaksanakan daripada kasih sayang Tuhan itu kepada manusia ini. Maka memayu hayun yang bawah itu adalah wajib. Purun jan motakon Gusti
malah rebut unggul papangerten